Karya Idaman Bersama, hanya kitalah yang mendapat kesempatan untuk bisa hadir di hari ini, berkumpul bersama untuk belajar bersama. Dan kita dengan diterimanya sebagai karyawan PT Karya Idaman Bersama, itu artinya kita sudah mendapat amanah dari Bapak Ibu pimpinan untuk menjalankan fungsinya di tiap departemen masing-masing. Itu artinya kita orang-orang pilihan, kita adalah orang-orang penting dan aset PT Karya Idaman Bersama yang sangat berharga sekali. Setuju? Kalau setuju, mari kita yakinkan ke diri kita masing-masing bahwasanya kita semua adalah orang penting, bahwasanya saya orang penting. Sekarang silakan angkat tangan kanannya. Oke. Kemudian tepuk dada kita begini ya. Sambil meneriakkan sekencang-kencangnya, saya orang penting. Mari kita coba. Saya orang penting. Sekali lagi. Saya orang penting. Satu kali lagi. Saya orang penting. Tepuk tangannya. Tadi kita sudah mengikrarkan bahwasanya kita semua orang penting. Sekarang silakan berdiri, menghadap ke teman sampingnya yang terdekatnya ya, yang kanan menghadap ke kiri, yang kiri menghadap ke kanan. Ada masalahnya semua? Ada ya? Udah lupa ya? Oke. Nah, sekarang mari kita tunjukkan kepada teman terdekat kita bahwasanya saya orang penting. Tunjukkan kepada mereka. Mari kita ulangi gerakan yang tadi. Belum. Tatap wajah mereka setajam-tajamnya ya. Kemudian kita ulangi step yang pertama tadi, angkat tangannya dan tepukkan di dada kita sambil berteriak sekencang-kencangnya, saya orang penting. Mulai. Saya orang penting. Sekali lagi. Saya orang penting. Cukup. Sekarang menghadap ke kelompok lain. Yang kelompok satu bisa menghadap kedua, yang tiga bisa kedua atau ke satu, silakan. Yang ketiga hadap ke kelompok satu aja kali ya. Oke, siap? Nah, sekarang kita tunjukkan kepada mereka bahwasanya saya orang penting. Kita ulangi step yang pertama tadi. Saya hitung ketiga ya. 1, 2, 3, mulai. Nah, sekarang mari kita menghadap ke arah Ibu pimpinan kita yang diwakili oleh Ibu Ari. Ibu Ari menghadap ke sana ya. Nah, tunjukkan kepada Ibu pimpinan kita bahwasanya kita semua adalah orang penting. Mari kita teriakkan sekencang-kencangnya. Saya orang penting. Sekali lagi. Saya orang penting. Oke, luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, teman-teman, teriakan dan ikrar yang kita ucapkan tadi tujuannya apa? Untuk membangkitkan semangat yang ada di tubuh kita. Kadang kan motivasi kita udah mulai padam ya, bara api yang di dalam tubuh kita juga sudah mulai padam juga. Nah, kita semua di dalam tubuh kita ini ada raksasa besar yang perlu dibangkitkan dan dibangunkan. Raksasa itu adalah semangat yang membara. Dengan ikrar tadi tujuan kita untuk membangun kepercayaan diri kita dan kita yakin siap-siapnya bahwa saya ini orang penting di sini, kan? Oke. Orang-orang penting akan bermanfaat jika memiliki budaya kerja yang positif. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang budaya kerja yang positif. Nah, budaya itu apa dong? Ada yang tahu budaya? Apa kira-kira? Budaya? Kebiasaan atau tradisi, benar. Budaya adalah kebiasaan atau tradisi. Kalau budaya kerja berarti kebiasaan yang selalu dilakukan di tempat kerja. Kalau budaya kerja positif berarti kebiasaan positif yang dilakukan di tempat kerja. Misalnya kita datang di tempat kerja on time, kemudian menyelesaikan proyek on time juga, mentaati aturan, itu termasuk budaya positif. Nah, ngomong-ngomong budaya, tiap negara punya budaya berbeda-beda. Tiap daerah juga mempunyai budaya yang berbeda juga. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini ini dari kota yang berbeda-beda. Betul nggak? Betul.
suaranya mana ini? Yang dari Pandaan siapa ya? Katakan. Yang asal kotanya Pandaan, arek Pandaan asli siapa? Lo gak apa Pandaan. Pokoknya arek Pandaan ya. Pandaan. Nah, saya perwakilannya arek Pandaan satu. Ayo Pak, siapa namanya? Silakan maju ke depan Pak. Dulu di sini ya. Terus yang sekarang dari kotanya luar Pandaan siapa? Angkat tangannya dong. Banyak ya ternyata ya. Sebentar atur dulu. Saya mau memilih siapa yang akan mewakili maju ke depan. Nah, Mas siapa namanya? Fajar. Dari mana Mas? Malang. Malang. Wah, yang ini dari Malang. Sekarang satu lagi perwakilan yang cewek tadi siapa ya? Yang luar Pandaan tadi siapa? Luar Pandaan Mbak ya? Dari mana Mbak? Baik. Oke, silakan maju ke depan Mbak. Apa nggak diapa-apain kok. Nah, ini ada perwakilan dari Pandaan, Malang, dan Bangil. Nah, sekarang teman-teman akan melihat budaya mereka berjalan bagaimana ya. Nah, sekarang kita di sini berjalan bersama, tapi bukan seperti fashion show ya. Jadi berjalan seperti kalau kita masuk di gerbang KIP itu loh. Biasanya kayak apa? Kalau Bapak Gofur ya bagaimana, Mas Wajar bagaimana. Yes, pokoknya berjalan sesuai jalan sana sendiri-sendiri, nyantai saja. Nanti jalan dari sana, kemudian sampai sini, kembali lagi ke sana, kemudian berhenti di sini. Bisa dimengerti? Silakan mulai. Kembali lagi. Kembali lagi. Cukup berhenti. Tepuk tangannya dong. Nah, tadi kita sudah melihat ya, ketiga orang ini dari tempat yang berbeda-beda punya cara jalan yang unik-unik ya, tapi sama-sama cepat ternyata. Ada yang nyantai tapi cepat, ada yang tegap dan lantang tapi juga cepat. Oke, silakan kembali dulu. Riset membuktikan bahwasanya karakter seseorang itu bisa dilihat dari cara jalannya. Orang yang jalannya cepat, pasti dia kerjanya juga cepat. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan buat Ibu HRD kita ya. Bisa menjadikan tes jalan cepat ini sebagai kriteria untuk penerimaan karyawan baru. Setuju Bu? Oke teman-teman, tadi kita sudah melihat budaya jalannya kita. Sekarang kita akan belajar lebih dalam tentang kita akan belajar sebentar tentang budaya kerja yang positif itu seperti apa, kemudian ciri-ciri perusahaan yang memiliki budaya kerja yang positif itu apa aja sih? Nah, yang pertama, perusahaan itu memiliki lingkungan kerja yang produktif. Nah, lingkungan kerja yang produktif itu yang seperti apa? Nah, lingkungan kerja yang karyawannya ketika datang di perusahaan itu merasa nyaman, senang, pokoknya tiap kali masuk dari gerbang depan itu bahagia terus, sampai pulang tetap sumringah terus. Semua di KIP seperti itu ya? Luar biasa. Terus yang kedua, ciri-cirinya yang kedua, adanya komunikasi terbuka dan jujur. Jadi tiap-tiap anggota tim, misalkan tim produksi line 1, line 2, R&D, semua departemen itu selalu bermusyawarah untuk memecahkan masalah dan selalu memberikan informasi yang benar ke departemen tersebut. Kemudian yang ketiga, suasana kerja yang seru. Nah, suasana kerja yang seru itu yang seperti apa?
suasana kerja yang seru itu pokoknya karyawannya itu merasa semangat terus. Semangat seperti kalau kita lagi nge-game ya, sampai lupa waktu, makan pun tak terasa. Buat yang cewek-cewek mungkin yang suka drama Korea, nah pasti melihat sampai gak tidur sampai jam 3, sudah jam 3 pagi belum tidur. Saking apa? Saking asiknya. Nah, perusahaan kalau bisa menerapkan, karyawannya akan terlena sampai jam 5 loh. Sudah waktunya pulang gak terasa. Seperti itu. Kemudian yang keempat, adanya penghargaan dan motivasi. Jadi perusahaan itu mengasih penghargaan buat karyawan-karyawannya yang berprestasi, yang mencapai target, kemudian memberi motivasi dan support sebesar-besarnya untuk karyawan belum target. Jadi benar-benar dipacu agar sama-sama juga bisa mencapai target. Mungkin yang sekarang produksi masih belum bisa mencapai target, tahun depan bisa, bahkan tahun ini masih bisa ya. Yang terakhir cirinya adalah adanya kerjasama yang baik dan bersaing yang sehat. Nah, bersaing itu boleh, tapi harus sehat. Berarti ini contohnya misalkan dari produksi saling menyupport EPIC, menyupport QC juga. Ya. Jadi misalkan kalau produksi pengen membantu PPIC, berarti mereka menyelesaikan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Harus kirim tanggal sekian, harus dikirim tanggal sekian. Itu namanya contoh yang kerjasama yang bagus. Baik, ini adalah ciri-ciri perusahaan yang memiliki budaya positif. Nah, untuk mewujudkan situasi seperti ini dibutuhkan kunci. Kuncinya apa? Ada 4 kunci. Yang pertama, HRD mencari karyawan yang positif. Nah, dari tim HRD sudah menyaring bibit-bibit ya, tenaga-tenaga baru yang positif semua, dan hanya yang positiflah yang diterima di perusahaan kita. Kemudian yang kedua, memberi apresiasi atau reward. Apresiasi bukan hanya berupa hadiah, tapi juga bisa berupa ucapan terima kasih dan budaya terima kasih yang selalu dikembangkan di tiap departemen. Atasan kalau melihat anak buahnya berprestasi, bolehlah dikasih ucapan terima kasih. Sama teman juga gitu, sudah dibantu, ucapan terima kasih. Boleh juga kalau misalkan ada yang ulang tahun, dirayakan sebagai apresiasi agar merasa dihargai. Kemudian yang ketiga, memberi pelatihan untuk pengembangan kemampuan karyawan. Ini perlu sekali, karena kita harus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak diikuti pelatihan, ilmu kita nggak akan tumbuh. Nah, ini bisa dilakukan dengan mengikutkan karyawannya seminar, kemudian pelatihan seperti yang kita lakukan hari ini, itu juga bisa. Kemudian yang keempat, menumbuhkan rasa bahagia dan bangga kepada karyawan saat bekerja di perusahaan. Bagaimana karyawan bisa bangga ketika bekerja? Contohnya seperti dikasih seragam baru ya, yang lebih nyaman dan lebih keren, akhirnya wah percaya diri ya. Itu. Kemudian diadakan senam tiap Sabtu agar kita tetap sehat dan bahagia juga. Kemudian ada juga mungkin diadakan tes kesehatan gratis, ya seperti itu. Cara-cara agar menumbuhkan karyawan itu senang dan bangga. Nah, kita sudah mempelajari 4 kunci untuk mewujudkan budaya positif. Nah, hasilnya itu nanti bisa dilihat seperti ini. Ya, nah ini sumringah semua ya. Nah, dikasih hadiah. Senang Pak? Senang kalau dikasih hadiah? Saatnya kita mempraktekkan apakah kita bisa menjadikan budaya tadi sukses dalam permainan yang kita sebut lompat gembira. Siap ya teman-teman? Sekarang kita akan main bersama. Silakan maju untuk kelompok 1 berdiri. Silakan berdiri memanjang untuk barisan. Kelompok 2 juga. Dan kelompok 3. Silakan memanjang, menghadap ke sini, menghadap ke depan. Iya.
Sekarang kita angkat tangan kita ke atas. Semuanya taruh di bahu teman-temannya. Yang depan turun saja tangannya. Yang depan gak apa-apa, silakan turun tangannya. Sekarang pijit-pijit dulu ya. Nah, dipijit-pijit dulu. Pijit-pijit lagi biar gak capek teman-temannya ya. Cukup pijit-pijitnya. Cukup. Sekarang kita akan bermain dari judulnya kan lompat gembira. Jadi ketika lompat harus senyum juga dong biar bahagia ya. Dengarkan instruksi dari saya. Kalau saya bilang maju, silakan melompat 1 kali ke depan. Oke? Kalau saya bilang mundur, berarti meloncat 1 kali ke belakang. Seperti ini. Kalau bilang kanan, berarti loncat 1 kali ke kanan. Seperti ini. Kemudian kalau kiri, loncat 1 kali ke kiri. Bisa dipahami? Kita coba ya. Kita coba dulu. Tangan tetap di pundak temannya, biar barisannya nggak putus. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Sekarang lebih cepat ya. Kita adu ini. Maju mundur. Kanan kiri. Maju mundur kanan. Kiri kanan mundur. Nah, sekarang instruksinya akan saya rubah. Kalau maju berarti mundur. Kalau mundur berarti maju. Kalau kanan berarti kiri. Kalau kiri berarti kanan. Kita coba dulu ya. Siap? Maju. Mundur. Kiri. Kanan. Lebih cepat ya. Maju mundur. Kiri kanan. Maju mundur kanan. Kurang 1 kali, kurang 1 kali. Mundur maju kanan. Luar biasa. Jangan dada dulu. Kira-kira siapa nih yang menang ya? Siapa kira-kira? Berapa? 3. Bagaimana? Nah, semuanya mau jadi pemenang. Bagaimana tim menilai siapa yang menang ini? Kita lihat ya. Ternyata yang menang juara kedua adalah kelompok 3. Silakan hadiahnya dibagi masnya. Tenang, tenang, ini kan silakan ini. Perwakilannya maju ke depan. Selamat ya. Yang juara 1 adalah kelompok. Selamat aku, tepuk tangannya. Nah, yang belum menang masih ada permainan yang lain ya. Semangat terus, silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, silakan pakai hand sanitizer.
tadi yang bisa menerapkan teori tadi adalah kelompok 1 ya. Nah, berarti Mr. dan Mrs. Budaya Positif ini sudah diambil oleh kelompok 1. Dalam permainan tadi itu kita melatih konsentrasi kita untuk mendengarkan instruksi dan bergerak bersama-sama tim untuk mencapai tujuan yang sama. Itulah yang biasanya kita kerjakan di tiap hari kita di KIP ya. Baik teman-teman, kita telah mempraktekkan teori, kemudian kita akan belajar lagi. Ngomong-ngomong, ada yang pernah dengar negara Jepang nggak? Pernah dengar? Pernah ke sana belum? Nggak apa-apa, meskipun kita belum pernah ke sana, sekarang kita akan mempelajari dulu ya, etos kerjanya orang Jepang itu seperti apa. Nah, ini nanti kalau ke Jepang akan melihat gerbang seperti ini. Orang Jepang itu mempunyai prinsip kerja 1, Kaizen. Kaizen ini artinya perbaikan yang terus-menerus. Jadi mereka itu tekun mengulangi sesuatu berulang-ulang sampai benar-benar hasilnya bagus. Misalnya hari ini jahitan saya masih jelek gitu, besok itu akan latih lagi dan gak akan pulang-pulang sampai kualitas jahitannya itu lebih bagus daripada hari kemarinnya. Begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, Bushido. Bushido ini artinya semangat kesatria. Jadi kesatria itu tidak diperlukan di medan perang saja. Di dunia kerja kita juga butuh kesatria semua. Jiwa kesatria itu seperti apa? Mereka bersifat optimis, percaya diri yang tinggi dan tekun. Jadi kita siap jadi kesatria KIP? Luar biasa. Kemudian yang ketiga, Meishi Kokan. Kalau ini budaya atau ritual orang Jepang, tiap kali mereka bertemu dengan rekan bisnisnya selalu ada acara tukar kartu nama. Ya, tukar kartu nama. Kalau orang Jawa biasanya bilang akeh koncone, akeh rezekine. Betul? Nah, ini orang Jepang juga gitu, koleksi kartu nama ya. Kemudian yang keempat, Kaizen ini peningkatan dan perubahan yang konsisten, lebih ke arah inovasi dan kreativitas. Jadi kita sebagai karyawan PT Karya Damai Bersama bisa menerapkan budaya ini dengan mengadaptasi teknik-teknik baru dalam pembuatan tas, pembuatan dompet, yang di area cat juga bisa diadaptasi sehingga kualitas kita dan produk kita tidak kalah saing dengan negara-negara lain. Kemudian yang kelima, ini pasti nggak asing lagi ya, Gambate. Pernah dengar? Yang suka game ini pasti pernah dengar. Nggak ada. Gambate ini semangat terus gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, mereka selalu semangat terus. Bahkan ada ataupun mereka tetap semangat sehingga negaranya bangkit lagi. Gitu. Jadi ini 5 budaya kerjanya orang Jepang. Di Jepang punya budaya, kita juga punya budaya di PT Karya Damai Bersama ini. Apakah itu? Kita lihat. Nah, budaya kita tidak asing lagi. Biasanya kita sebut kebijakan mutu. Ada yang masih ingat, ada yang lupa? Saya coba ya. Kelompok 1K, kelompok 2I, kelompok 3B. Wah, luar biasa semuanya hafal ternyata. Tepuk tangannya. Nah, sekarang kita ulas lebih detail ya. Apa arti kepuasan pelanggan yang utama itu? Nah, pelanggan kita itu siapa saja? Apakah cuma customer yang di luar saja? Bukan. Tiap departemen memiliki pelanggan sendiri-sendiri. Kalau misalkan di produksi, pelanggannya adalah PPIC dan QC. Nah, bagaimana biar pelanggan kita itu merasa puas?
produksi menghasilkan produk tas yang berkualitas dan benar-benar bagus dan bersih, sehingga nggak ada reject, langsung selesai produksi langsung di packing, kontainer berangkat, seperti itu. Kemudian untuk yang inovasi dan berkembang tiada henti, ini tadi hampir sama ya dengan budaya Jepang tadi ya, dengan budaya Jepang yang namanya Kaizen. Nah, berarti Bapak kita sudah mengadopsi budaya yang kerjanya orang Jepang di perusahaan kita. Tepuk tangannya buat Bapak kita ya. Kemudian yang ketiga, bersatu kita maju bersama. Kita adalah keluarga besar yang terdiri dari berbagai departemen. Dengan bersatu kita bisa mewujudkan target perusahaan ini. Dengan bersatu pula kesuksesan akan kita bisa raih bersama. Baik teman-teman, kita tadi sudah belajar banyak tentang ciri-ciri budaya positif apa saja, kemudian 4 kunci untuk mewujudkannya apa, dan kita juga sudah mempelajari etos-etos kerjanya orang Jepang, bahkan kita juga sudah memahami kebijakan mutu kita. Nah, semoga kita semua bisa menerapkan budaya-budaya positif ini di lingkungan kerja kita masing-masing, dan untuk bisa mewujudkan PT Karya Idaman Bersama ini menjadi perusahaan yang memiliki budaya positif adalah tanggung jawab kita bersama.